Masih di 4033 Forensic Digital. Kali ini kita masih membahas hal yang sama, yaitu web hacking. Namun kita akan maju menuju ke dalam suatu pembahasan yang baru, yaitu namanya Find the Clue. Apa itu Find the Clue? Find the Clue ini adalah sebuah submodul yang memberitahu kepada teman-teman bagaimana sih cara untuk melakukan hacking, saya harus mulai dari mana, dan lain sebagainya. Nah, karena ketika kita bicara tentang hacking di web aplikasi, maka teman-teman harus paham bahwa web aplikasi ini besar. Nah, teman-teman mungkin akan kebingungan. Saya nih sebaiknya mulai mulai melakukan hacking itu di bagian mananya saja. Nah, inilah materi ini akan dibuat untuk membantu teman-teman terkait hal itu. Selamat belajar. Pada dasarnya, untuk melakukan pengecekan terhadap sistem, kita dapat membagi metodenya menjadi 3 hal. Yang pertama adalah black box test, yang kedua adalah gray box test, dan yang ketiga adalah white box test. Untuk black box test, yang kita dapatkan adalah bagian luar saja gitu. Kita tidak mengetahui sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang kita tahu adalah sebuah alat yang bisa bekerja. Nah, di sini kita harus melakukan reconnaissance gitu ya, kita harus melakukan pengintaian secara total gitu, karena kita nggak tahu sama sekali, kita tidak diberikan petunjuk sama sekali terhadap sistem yang kita miliki. Yang kedua adalah gray box test. Nah, gray box test ini campuran dari white box test dan juga black box test, di mana kita diberikan sedikit petunjuk terkait sistem yang kita miliki, namun petunjuk tersebut tidak terlalu lengkap, sehingga kita tetap harus melakukan reconnaissance atau pengintaian, tapi tidak terlalu seberat yang di black box test. Dan terakhir adalah white box test, di mana kita akan mendapatkan sistem kita itu seperti apa. Itu kita diberitahu, kita dikasih tahu arsitekturalnya, kita dikasih tahu kodenya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga kita sama sekali tidak memerlukan yang namanya reconnaissance. Kita tidak perlu melihat mencari sistemnya seperti apa dan lain sebagainya, karena sudah diberikan. Nah, 3 hal ini, 3 cara pengetesan ini adalah metode-metode yang paling sering diberikan oleh orang-orang yang ingin melakukan pengecekan terhadap suatu sistem. Selanjutnya, teman-teman harus mengetahui tentang yang namanya Common Vulnerability Scoring System atau sering disingkat dengan CVSS. Di CVSS ini, teman-teman bisa mengaksesnya di www.force.org/cvss, dan di mana di sini ada sebuah kalkulator yang teman-teman bisa gunakan untuk melihat apakah sebuah vulnerability itu berbahaya atau tidak. Nah, di sini teman-teman mendapatkan yang pertama adalah namanya base score, di mana base score ini teman-teman harus mengisi salah satu dari pilihan yang ada di sini. Contohnya ketika teman-teman bertemu dengan attack vector, apakah dia bisa didapatkan di network, apakah dia harus di agents atau di lokal, ataupun harus diakses secara fisikal. Nah, nanti teman-teman harus pilih. Seluruhnya harus teman-teman isi, dan nanti teman-teman akan mendapatkan nilai berupa CVSS score itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bahwa CVSS score ini mulai dari 0 sampai 10. Kemudian dari 0 sampai 10 ini dapat dikuantifikasi menjadi non, low, medium, high, dan critical. Nah, teman-teman biasanya harus mengecek gitu ya, atau teman-teman bisa melakukan pengecekan menggunakan penetration testing atau misalkan vulnerability assessment ketika di atas 3,9, yaitu medium, ini sudah mulai harus dicek gitu. Jadi kalaupun nanti teman-teman akan melakukan web hacking atau untuk mencoba untuk melakukan pengenalan terhadap sistem yang teman-teman miliki, maka teman-teman bisa mencari yang CVSS-nya di atas 3,9 dan langsung dicoba apakah dia berhasil atau tidak. Nah, saya tadi sudah mengatakan adanya vulnerability. Kemudian mungkin ada beberapa teman yang bertanya, vulnerability ini didapatkannya dari mana gitu ya? Vulnerability ini didapatkan salah satunya dari cve.mitre.org, atau ntar lagi akan dipindah ke cve.org. Nah, di sini vulnerability yang ada diberikan sebuah pelabelan dan diberikan sebuah nama. Contohnya yang saya taruh di gambar ini adalah yang saya ketik, yaitu Ubuntu gitu ya, Ubuntu 20, dan keluarlah beberapa vulnerability. Dan di sini sudah tercatat bahwa ada 8.358 vulnerability yang tercatat pada CVE. Kemudian
apa namanya, vulnerability itu nanti akan diberi nama sesuai dengan pengelompokannya dan sesuai dengan cara penulisannya. Contohnya di sini adalah CVE 2021-3493. Nah, ini adalah contohnya. Sebelah kanan adalah deskripsinya, gitu ya. Jadi CVE ini gunanya apa ya? Gunanya untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan melakukan katalogisasi terhadap sebuah vulnerability yang ada di luar sana tanpa harus memperlihatkan siapa yang terkena serangan tersebut. Kemudian nanti dari CVE ini akan bisa diolah pada NVD. NVD ini merupakan National Vulnerability Database. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian terhadap suatu vulnerability yang mana vulnerability ini tidak hanya sebagai atau tidak terlihat hanya seperti yang ada di CVE, namun ditambahkan sebuah technical details dan juga ditambahkan CVSS. Jadi di sini sudah kompleks gitu ya, lebih lebih komprehensif data yang diberikan. Nah, menariknya NVD ini di-maintain oleh National Institute of Standard and Technology atau sering disingkat sebagai NIST. Hal lain yang harus teman-teman ketahui terhadap yang namanya web hacking adalah OWASP Top 10. Di OWASP Top 10 ini kita memiliki 10 buah vulnerability yang paling sering terjadi pada sebuah web application. Ada yang namanya injection, broken authentication, sensitive data exposure, XML external entities, broken access control, security misconfiguration, cross-site scripting, insecure deserialization, using component with known vulnerability, dan insufficient logging and monitoring. OWASP 10 ini biasanya dicek selama 5 tahun sekali, dan ini terakhir adalah 2017. Teman-teman dapat mengaksesnya melalui owaps.org/www.project-top10. Ada satu buah tools lagi yang bisa dipakai oleh teman-teman yang bernama OWASP Web Security Testing Guide atau disingkat sebagai WSTG. Nah, project ini dibuat oleh OWASP untuk membantu kita untuk mengecek ketika kita memiliki web application atau web service, maka web application atau web service itu apakah aman atau tidak gitu. Nah, ada 12 modul yang diberikan, yaitu mulai dari information gathering, configuration deployment management testing, identify management testing, authentication testing, authorization testing, session management testing, input validation testing, testing for error handling, testing for weak cryptography, business logic testing, client side testing, dan API testing. Nah, ini adalah submodulnya. Nanti di dalam submodulnya ada submodul lagi yang teman-teman bisa ikuti, dan nanti juga di bagian bawah dari submodul tersebut ada yang namanya tools yang bisa digunakan, sehingga teman-teman bisa terbayang apa yang harus teman-teman lakukan di dalam pengetesan web application. Semoga teman-teman setelah mengikuti perkuliahan tadi, teman-teman mulai sadar atau mulai mudah gitu ya dalam menemukan gimana sih saya harus memulai dari melakukan hacking ini. Nah, dari sini nanti teman-teman juga terpikirkan pula gitu, bagaimana nanti saya harus melakukan forensik ketika saya telah melakukan hacking-hacking yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, materi selanjutnya adalah materi yang mungkin teman-teman tunggu. Yuk kita coba untuk latihan yang namanya web hacking. Tentu saja, sekali lagi saya garis bawahi bahwa teman-teman harus ada pada posisi yang baik gitu ya, jangan melakukan hacking ini untuk melakukan kejahatan. Selamat belajar.